Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadhanti dari Prodi Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tipe A UAS pengantar akuntansi. Yang pertama terdapat soal bagian 1. Saya memilih soal nomor 1 dan juga nomor 4. Di mana soal nomor 1 adalah menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya, pencatatan metode perpetual merupakan metode pencatatan mencatat semua transaksi persediaan setiap waktu ketika perusahaan melakukan pembelian atau penjualan dalam pembukuan. Jumlah persediaan barang yang tersedia di gudang akan langsung diperbarui sesuai dengan data terbaru tersebut. Metode perpetual memberikan data persediaan dengan akurat dan cepat, tapi pencatatan perpetual memiliki biaya yang lebih mahal karena harus melakukan pencatatan setiap waktu. Dan pencatatan periodik merupakan pencatatan yang hanya dilakukan pada setiap akhir periode penjualan. Metode periodik dilakukan dengan mengecek langsung persediaan barang dagang dengan melakukan perhitungan fisik di gudang. Pada metode periodik pembelian terhadap persediaan barang dagang akan dicatat dengan nama akun pembelian. Selanjutnya, soal nomor 4. Apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan konstruksi atau toko bangunan, pencatatan metode perpetual atau periodik yang akan Anda gunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya. Mengapa? Jawabannya, jika saya memiliki perusahaan dagang pada jual beli peralatan dan perlengkapan konstruksi, saya akan menggunakan kedua metode pencatatan baik perpetual maupun periodik. Untuk mencatat pencatatan harian, saya akan menggunakan pencatatan metode perpetual karena pencatatan metode ini disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Metode perpetual ini menggunakan pembukuan. Metode pencatatan periodik akan saya gunakan untuk mencatat persediaan barang fisik yang dihitung sesuai dengan persediaan barang yang tersedia. Metode ini mencatat persediaan barang dagang sesuai dengan tanggal, penyusunan laporan keuangan, dan periode akuntansi. Setelah dicek dan disesuaikan semua pencatatan, akan terlihat hasilnya setara atau tidak yang di pembukuan dan yang sebenarnya atau fisik. Selanjutnya, soal bagian 2. Terdapat soal yang akan saya buat jurnal umumnya. Pada nomor 1, tanggal 1 Desember 2019, TB Santara membeli 12 sak semen kepada TBRD, Termen kredit 10/10, N/30, FOB Destination Point, Rp12. Catat menggunakan metode periodik, yang dimana karena telah membeli 12 sak semen, akan masuk ke dalam pembelian, yang dimana pembelian bertambah pada debit dan juga berkurang pada kredit. Maka pembelian bertambah 12 pada kredit dan juga utang dagang bertambah pada kredit dan juga berkurang pada debit, yang dimana pada soal tersebut utang dagang bertambah 12 pada kredit. Soal nomor 2, 3 Desember 2019, TB Sentara menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10, N/30, FOB Destination Point, senilai Rp50, HPP barang yang dijual senilai Rp15. Dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Maka, pada nomor 2, 3 Desember, piutang dagang yang kita miliki bertambah sebesar Rp50 dan juga penjualan bertambah Rp50, yang dimana piutang dagang bertambah pada debit dan berkurang pada kredit. Maka piutang dagang yang kita miliki bertambah Rp50 pada debit dan juga penjualan akan bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Maka penjualan yang kita miliki bertambah Rp50 pada kredit. Selanjutnya, beban pokok penjualan, yang dimana nama lainnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP bertambah pada debit dan juga berkurang pada kredit. Maka dari soal yang kita miliki, HPP bertambah 15 pada debit dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp15 pada kredit.
yang dimana persediaan barang dagang akan berkurang karena kita melakukan penjualan. Selanjutnya nomor 3, 5 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Dicatat menggunakan perpetual. Yang dimana pada nomor 3, 5 Desember, utang dagang yang kita miliki berkurang sebesar Rp2 dan juga persediaan barang dagang yang kita miliki berkurang sebesar Rp2 karena telah diretur. Selanjutnya nomor 4, pada tanggal 6 Desember, beban kirim penjualan bertambah karena membayar ongkos kirim penjualan tanggal 3 Desember senilai Rp2. Maka beban kirim penjualan yang kita miliki bertambah pada debit sebesar Rp2. Selanjutnya, kas yang kita miliki juga akan berkurang sebesar Rp2 pada kredit. Pada nomor 5, 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember menggunakan metode perpetual, yang dimana utang dagang yang kita miliki berkurang Rp10 dan juga persediaan barang dagang akan berkurang Rp1 karena mendapatkan diskon sebesar Rp1 yang dimana diskonnya 10/10, yang dimana akan mendapat 10% diskon jika membayar sebelum atau sama dengan 10 hari. Dan juga kas yang kita miliki akan berkurang sebesar Rp9 pada kredit karena telah dipotong dengan diskon. Selanjutnya nomor 6, 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 3 Desember menggunakan metode perpetual, yang dimana kas yang kita miliki akan bertambah Rp50 dan juga piutang dagang yang kita miliki akan berkurang Rp50 pada kredit. Dan setelah kita buat jurnal umum, didapatkanlah jumlah debit dan kredit yang setara, yaitu Rp141. Selanjutnya kita akan membuat buku besar, yang dimana sesuai dengan jurnal umum di atas, pada tanggal 6 Desember, membayar ongkos kirim penjualan, yang dimana kas akan berkurang Rp2 pada kredit, maka saldo yang kita miliki pada kredit sebesar Rp2, dan tanggal 9 Desember melunasi pembelian ke TBRD, maka kas berkurang Rp9, maka saldo yang kita miliki sebesar Rp11 pada kredit. Lalu pada tanggal 10 Desember menerima pelunasan dari TB Umar sebesar Rp50, maka bertambah pada debit, yang dimana setelah dikurangi dengan saldo sebelumnya, didapatkanlah saldo kas yang kita miliki sekarang Rp39. Selanjutnya soal bagian 3, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita akan membuat perpetual terlebih dahulu. Pada soal nomor 1, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Dan pada neraca saldo sebelum penyesuaian, persediaan barang dagang sebesar Rp230. Karena yang pada neraca saldo sebelum penyesuaian lebih besar daripada soal, kita akan meletakkan HPP terlebih dahulu, lalu persediaan barang dagang. Yang dimana saldo neraca sebelum penyesuaian akan dikurangi dengan soal. Setelah dikurangi, didapatkanlah hasil HPP penjualan diletakkan pada debit sebesar Rp50 dan juga persediaan barang dagang berkurang Rp50 pada kredit. Selanjutnya beban asuransi, yang dimana bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023, yang dimana rentang waktunya 5 tahun dan kita memiliki saldo asuransi dibayar di muka sebesar Rp50. Setelah dibagi dengan 5 tahun, beban asuransi akan bertambah sebesar Rp10 pada debit dan juga asuransi dibayar di muka akan berkurang Rp10 pada kredit. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhitungan fisik kelengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar Rp25. Yang dimana perlengkapan toko yang kita miliki sebesar Rp40 dan akan dikurangi dengan soal, yaitu Rp25. Maka beban perlengkapan akan bertambah sebesar Rp15
pada debit dan juga perlengkapan toko akan berkurang Rp15 pada kredit. Selanjutnya, nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa Rp40. Menggunakan metode garis lurus. Yang dimana peralatan toko saldonya sebesar Rp140 dan akan dikurangi dengan Rp40, maka sisa Rp100 dan akan dibagi dengan 5 tahun. Maka beban depresiasi peralatan toko akan bertambah sebesar Rp20 pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20 pada kredit. Selanjutnya nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0 menggunakan metode garis lurus. Yang dimana peralatan kantor yang kita miliki sebesar Rp60 yang dibagi dengan 6 tahun, maka beban depresiasi peralatan kantor akan bertambah Rp10 pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah Rp10 pada kredit. Selanjutnya nomor 6, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 setiap bulan dan bulan Desember ini. Toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan juga 5 staf administrasi. Maka untuk menghitung gajinya, 5 dikali dengan Rp2 dan dikali dengan periode bukanya. Yang dimana 27 sampai 31 menghabiskan waktu 5 hari. Yang dimana 5 dikali 2 dan dikali 5. Maka didapatkanlah beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi sebesar Rp50, masing-masing Rp50 pada debit dan juga utang gaji bertambah pada kredit sebesar Rp100. Pada soal nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan Rp8 dan dialokasikan toko dan kantor masing-masing Rp50. Maka beban listrik, air, dan telepon masing-masing toko dan kantor bertambah pada debit masing-masing Rp4 dan juga beban yang masih harus dibayar bertambah pada kredit sebesar Rp8. Selanjutnya, pada nomor 8, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Maka utang bank yang kita miliki Rp30 dikali dengan 30% dan juga dibagi dengan 12 bulan. Lalu dikali dengan periode 1 Mei hingga Desember. Yang dimana Mei sampai Desember periodenya 8 bulan. Maka Rp30 dikali 30% dibagi 12 dikali 8. Dan kita mendapatkan beban bunga bertambah pada debit sebesar Rp6 dan juga utang bunga bertambah pada kredit sebesar Rp6. Setelah dijumlahkan, saldo debit dan kredit yang kita miliki akan balance sebesar Rp219. Selanjutnya, jurnal penyesuaian metode periodik. Yang dimana pada soal telah diberitahu saldo awalnya Rp100 ditambah dengan pembelian sebesar Rp745 dikurangi pretur dan potongan pembelian Rp25 dikurangi diskon pembelian Rp5 dan pembelian bersih, lalu ditambah dengan beban kirim pembelian serta berapa persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi saldo akhir persediaan. Yang dimana saldo akhir persediaan yaitu tanggal 31 Desember 2019. Maka saldo awal Rp100 ditambah dengan pembelian Rp745
dikurangi dengan Rp30, maka pembelian akan dikurangi Rp30. Pembelian bersih sebesar Rp715 ditambah dengan beban kirim pembelian sebesar Rp15, maka totalnya Rp730 dan persediaan yang tersedia dijual akan ditambah dengan Rp100 ya. Maka saldonya Rp830 dikurangi saldo akhir persediaan sebesar Rp180. Maka harga pokok penjualan sebesar Rp650. Lanjut pada jurnal penyesuaian ya. Harga pokok penjualan bertambah pada debit sebesar Rp650. Persediaan barang dagang akhir bertambah Rp180 pada debit. Teratur dalam potongan pembelian sebesar Rp25 pada debit. Diskon pembelian sebesar Rp25 pada debit. Pembelian sebesar Rp745 pada kredit. Beban kirim pembelian Rp15 pada kredit. Persediaan barang dagang awal yaitu tanggal 1 Desember 2019 pada kredit sebesar Rp100. Selanjutnya sesuai dengan perpetual, yang dimana beban asuransi bertambah Rp10 pada debit dan juga asuransi dibayar di muka berkurang Rp10 pada kredit, dan seterusnya. Lalu didapatkanlah hasil debit dan kredit yang setara, yaitu dengan jumlah Rp1.029. Maka selanjutnya kita akan masuk ke kertas kerja, yang dimana daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian akan disesuaikan dengan yang telah kita buat. Lalu, laporan laba rugi akan dimulai dari beban dan pendapatan, dan juga laporan posisi keuangan merupakan aset, liabilitas, dan juga modal. Setelah kita hitung, dapatlah laba bersih sebesar Rp811. Dan juga pada metode periodik dengan hasil yang sama dengan laba bersih yang sama sebesar Rp811. Selanjutnya, laporan laba rugi, yang dimana kita dapat menghitung laporan laba rugi dengan menghitung pendapatan dikurangi beban. Setelah menghitung pendapatan, maka laba kotor yang kita miliki Rp1.255 dikurangi dengan total beban usaha sebesar Rp444. Maka laba bersih yang kita miliki sebesar Rp811. Ini laporan perubahan ekuitas, di mana terdapat modal saham, saldo laba, dan juga total ekuitas. Modal saham yang kita miliki saldo awalnya Rp25 dan juga saldo akhir Rp25. Saldo laba yang kita miliki saldo awalnya Rp120 ditambah laba bersih Rp811 dikurangi dividen Rp40. Saldo akhirnya Rp851. Total ekuitas saldo awalnya Rp145 ditambah laba bersih Rp811 dan juga dikurangi dividen Rp40. Saldo akhirnya Rp916. Dan laporan posisi keuangan bulan Desember 2019, yang dimana aset yang kita miliki Rp945 pada aset lancar dan juga aset tetap Rp135. Setelah ditambahkan total aset yang kita miliki Rp1.080. Dan juga liabilitas lancar yang kita miliki Rp140 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp24. Total liabilitas yang kita miliki Rp164 dan ekuitas yang kita miliki merupakan modal saham tambah saldo laba, maka total ekuitas sebesar Rp916. Maka total liabilitas dan ekuitas Rp1.080 yang setara dengan total aset. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.